Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fela Agustia Fadilah dari Pendidikan Geografi 2019 akan mempresentasikan analisis kualitas butir soal. Analisis butir soal merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik tes secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti, karena pengertian dari validitas ialah aspek kecermatan dari sebuah pengukuran. Langkah pertama yaitu masukkan seluruh data yang dibutuhkan. Kemudian masuk langkah kedua yaitu tentukan jumlah dengan formula SUM. Kemudian masukkan rumus-rumus. Yang pertama mengenai T hitung. Gunakan formula Corel atau Pearson dengan cara sama dengan Corel, lalu masukkan tabel jawaban yang akan dihitung. Kemudian masukkan ke tabel atau 0,374. Setelah itu kita dapat menentukan kali tidaknya soal melalui rumus if. Dengan begitu, kita dapat menentukan mana soal valid dan jumlah soal yang valid. Yang selanjutnya ialah reliabilitas. Reliabilitas merupakan derajat konsistensi suatu instrumen. Suatu tes dapat dikatakan reliable apabila selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada kesempatan yang berbeda. Langkah pertama adalah tentukan jumlah. Kemudian masukkan N atau jumlah data. Lalu N-1 atau data dikurangi 1. Tentukan nilai P atau jumlah benar dibagi dengan jumlah partisipan. Kemudian tentukan nilai Q atau 1 dikurangi P. Kemudian tentukan nilai PQ atau nilai P dikali dengan nilai Q. Kemudian masukkan tabel sigma PQ atau jumlahkan semua nilai PQ. Kemudian masukkan varian skor dengan cara gunakan formula var dalam kurung jumlah data. Kemudian masuk ke tabel HR20, yaitu caranya dengan dalam kurung N kurangi P dikali varian skor dikurang jumlah PQ dikali 42. Nah, jika hasil dari KR20 itu lebih dari 0,7, maka butir soal ini dapat mendapatkan status reliable. Yang selanjutnya ialah mengukur tingkat kesukaran. Seperti biasa, yang pertama ialah tentukan jumlah. Kemudian tentukan tingkat kesukaran dengan cara banyaknya siswa yang menjawab soal benar dibagi dengan jumlah seluruh peserta tes. Kemudian sesuaikan hasil tingkat kesukaran dengan skala kesukaran. Untuk skala sendiri dari 0 sampai 0,29 ialah soal sukar, dari 0,3 sampai 0,69 adalah soal sedang, dan untuk skala 0,7 sampai 1 ialah soal mudah. Perhitungan daya beda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang belum atau kurang menguasai kompetensi. Untuk rumusnya sendiri yaitu banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal benar dibagi dengan banyaknya peserta kelompok atas. Setelah data skor hasil uji coba diperoleh, diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian dari mulai urutan teratas diambil 27% sebagai kelompok anggota atas, dan dari urutan paling bawah diambil 27% sebagai kelompok anggota bawah.
Untuk kriteria daya pembeda tersendiri dari 0,4 sampai 1 kriteria sangat baik, dari 0,3 sampai 0,39 baik, dari 0,2 sampai 0,3 cukup, di bawah 0,19 ialah buruk. Analisis efektivitas pengecoh atau analisis pola jawaban dilakukan dengan menghitung peserta tes yang memilih tiap alternatif jawaban pada masing-masing butir. Jadi caranya itu pertama-tama kita menyusun pilihan jawaban dari masing-masing peserta tes. Kemudian kita kelompokkan mana yang bagian atas dan mana yang bagian bawah. Lalu dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah partisipan. Jika hasil daya pengecoh lebih dari 5%, maka pengecoh ialah berfungsi. Sekian presentasi analisis butir soal dari saya, semoga bermanfaat.